Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, kita sebagai umat muslim tentunya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan yang terbaik. Namun, sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah, kita tentunya berkaca kepada diri kita terlebih dahulu. Kita ini siapa? Kita memiliki apa? Dan kita memiliki kehebatan apa? Maka dari itu, ada sebuah tawasul atau perantara yang bisa kita gunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 tawasul yang bisa kita gunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang pertama, at-tawasul bil asma'il husna, tawasul dengan asma'ul husna. Yang kedua, at-tawasul bil a'malis sholihah, tawasul dengan amal-amal soleh kita. Tentunya ketika kita hidup dalam dunia ini, kita memiliki amal kebaikan yang nantinya bisa kita gunakan untuk bertawasul, untuk kelantaran atau wasilah sebagai kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, at-tawassul bis sholihin, tawasul dengan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para wali, dan seterusnya. Yang keempat, at-tawassul bizzat, tawasul dengan kedudukan seseorang. Pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, dari keempat tawasul tersebut, tentunya yang paling tepat dalam bulan suci Ramadan ini adalah at-tawasul bil a'malis sholihah, atau tawasul menggunakan amal-amal kebaikan kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini, pasti kita tentunya lebih semangat lagi untuk meningkatkan amal-amal soleh kita, baik itu secara kuantitas ataupun kualitas, yang nantinya bisa kita gunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah kisah yang menjadi masyhur, yaitu ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam goa. Mereka terjebak karena pintu goa tersebut tertutup oleh batu besar. Kemudian 3 orang tersebut atau 3 pemuda tersebut mengandalkan amal-amal baikan mereka yang nantinya mereka gunakan atau mereka manfaatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang pertama, ia berdoa dengan mengandalkan amal solehnya yang berupa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Pemuda yang kedua, ia berdoa dengan mengandalkan amal solehnya yang berupa rasa takutnya dengan maksiat, yaitu dalam hal ini zina. Pemuda yang ketiga, ia berdoa kepada Allah dengan mengandalkan amal solehnya yang berupa amanahnya dia dalam menjaga harta orang lain yang tidak ia zalimi. Inilah 3 amal pemuda tersebut yang kemudian mereka jadikan sebagai tawasul atau wasilah atau perantara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun mengabulkan doa mereka. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal soleh kita atau amal kebaikan kita, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, yang nantinya amal soleh tersebut kita jadikan wasilah atau perantara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.